Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakan fungsi teks pada Office 365. Oke sobat Excel, di sini untuk fungsi teks itu hanya tersedia di Office 365. Jadi untuk Office di bawahnya 365 itu masih belum ada fungsi ini. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengembalikan jumlah baris atau kolom yang berdampingan tertentu dari awal atau akhir array. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contohnya. Nah, di sini kita sudah disediakan data, ada nama, departemen, kantor, dan juga salary. Nah, di sini kita diminta untuk memindah beberapa data dari sini itu di tabel yang baru ditempatkan di sebelahnya. Nah, di data di tabel baru ini kita hanya diambil 5 data saja. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya fungsi take. Oke, untuk mengerjakan pindah dulu kursor di bagian G5. Ketikkan sama dengan ketikan fungsinya take, kita tab. Nah, di sini muncul array, di sini adalah sumber datanya. Kita blok keseluruhan data yang ingin kita pindahkan nanti seperti ini. Masukkan titik koma untuk pindah ke argumen selanjutnya. Nah, di sini row atau baris itu adalah jumlah baris yang ingin kita ambil. Nah, di sini tadi kita diminta 5, jadi di sini kita ambil 5 saja. Kita masukkan 5. Masukkan titik koma. Nah, untuk kolom di sini itu adalah opsional. Jadi kalau kita mau pakai itu kita harus masukkan titik koma. Nah, di sini adalah jumlah kolom yang ingin kita ambil. Nantinya kalau kita tidak memasukkan itu akan default keseluruhan array atau data yang kita blok tadi di sini sobat Excel. Nah, di sini kita coba 4 ya, karena di sini adalah 4. Coba kita masukkan 4, tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini akan muncul sesuai urutan berdampingan di sini sampai dengan angka ya sobat Excel. Nah, bagaimana kalau tadi tidak kita isi? Kita masuk dengan F2 di keyboard untuk masuk ke dalam rumusnya. Kita hapus saja, terus langsung kita tutup kurung. Hasilnya sama sobat Excel. Jadi kalau mau dipakai silakan, kalau tidak itu lebih cepat untuk pengerjaannya. Nah, kasus yang kedua di sini kita diminta untuk data salary yang paling tinggi yaitu 5 baris ya sobat Excel. Nah, untuk mengerjakan kita masuk lagi ke dalam rumusnya dengan F2 di keyboard. Nah, untuk mendapatkan yaitu sesuai urutan tertinggi sampai terkecil 5 baris, di sini kita bisa memanfaatkan fungsi sort. Nah, fungsi sort di sini kita letakkan setelah fungsi take sobat Excel. Jadi setelah tutup kurung itu kita klik, ketikkan fungsi sort, kita tab. Nah, di sini array-nya sama, jadi kita langsung pindah ke bagian sort ke indeksnya. Nah, kalau kita klik di sini akan pindah ke sort index. Nah, selanjutnya di sini sort index-nya itu berdasarkan dari mana sobat Excel. Nah, di sini kita diminta yaitu berdasarkan salary. Jadi di sini kita hapus 5-nya menjadi 4. Kalau sudah masukkan titik koma. Nah, di sini ada ascending dan juga descending. Karena di sini nanti munculnya ingin yang tertinggi, berarti kita masukkan -1 untuk descending ya sobat Excel. Kalau sudah, berarti di sini untuk fungsi sortnya sudah selesai. Selanjutnya pindah kursor ke bagian belakang. Nah, di sini kita kembali ke fungsi take. Karena fungsi take array-nya itu sudah kita gabung dengan fungsi sort, kita bisa langsung masukkan titik koma. Rows-nya di sini kita mau ambil berapa karena tadi 5. Berarti kita masukkan 5 lagi. Terus bisa kita langsung tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, maka di sini kita sudah mendapatkan salary tertinggi sampai terkecil hanya 5 baris atau 5 data sobat Excel. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi apa gunanya yang paling belakang di fungsi take itu kolom? Nah, kita kembali ke dalam fungsinya lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkan argumen kolom. Kita hapus dulu tutup kurungnya. Nah, di sini kita masukkan titik koma. Contohnya di sini kita hanya membutuhkan 3 kolom. Berarti di sini kita coba masukkan 3, tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini langsung kepotong kan sobat Excel, jadi salary-nya tidak muncul. Oke, jadi untuk kolom itu bisa disesuaikan jumlah data yang diambil secara berdekatan ya sobat Excel. Jadi kalau kita coba masukkan 2, dia juga akan diambil nama dan juga departemen saja. Seperti ini sobat Excel ya. Oke sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara menggunakan fungsi take. Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka, silakan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.